Perkenalkan, nama saya Lani Yuliani, jurusan manajemen kelas 71. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, banyak fenomena-fenomena yang bermunculan karena inovasi teknologi. Contohnya adalah istilah teknologi social present atau sering disingkat sebagai techno social present. Teknologi social present, istilah ini merujuk pada teknologi yang menggabungkan dinamika sosial kita sebagai manusia. Ini merujuk pada bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana kita bersosialisasi terhadap individu lain. Teknologi social present ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saya di sini akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, kemudahan akses informasi dan pendidikan. Karena kemudahan akses, ini adalah salah satu faktor yang paling cukup signifikan yang bisa kita rasakan adalah kemudahan mendapatkan informasi dan pendidikan yang relatif murah atau gratis. Yang kedua, memperluas jaringan sosial dan profesional. Kita ketahui bahwa banyak aplikasi yang membuat kita lebih berkomunikasi antara individu lain dari negara asing atau daerah asing tanpa halangan dari geografis. Dengan seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Yang ketiga, kolaborasi dan pemberdayaan komunitas. Kolaborasi ini bisa dibantu dengan teknologi. Kita bisa menggabungkan seperti berkolaborasi atas masalah yang ada dan bisa mencari solusi dari berbagai individu untuk mencarikan solusi atas masalah yang ada. Yang keempat, pemberdayaan sosial. Ini media sosial menjadi wadah untuk membantu menyebarkan isu-isu tentang lingkungan atau politik. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah dampak paling cukup signifikan yang bisa kita rasakan dan bisa kita sadari bahwa banyak orang sangat tergantung pada teknologi itu sendiri. Jika seperti seorang yang sudah tergantung pada smartphone-nya atau tergantung pada aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas interaksi sosial. Ini mengacu pada bagaimana kita berinteraksi antar individu lain yang biasanya berinteraksi secara langsung dan tatap muka. Kita terpengaruhi dengan media sosial. Jadi beberapa orang atau beberapa individu merasa nyaman berinteraksi melalui media sosial atau dunia maya mereka. Yang ketiga, isolasi sosial. Isolasi sosial ini memiliki dampak yang cukup negatif karena beberapa orang merasa nyaman dengan dunia maya mereka dan tidak ingin berinteraksi secara sosial kepada individu lain. Ini memiliki dampak negatif terhadap mereka karena mereka mengisolasi dan tidak ingin berinteraksi sosial terhadap individu lain dan memungkinkan mereka akan kesulitan suatu hari nanti. Keempat, masalah privasi dan keamanan data. Kita sangat amat ketahui bahwa banyak aplikasi atau website yang membutuhkan informasi pribadi kita untuk mengakses aplikasi mereka, dan kita amat sangat tahu bahwa privasi ini mungkin saja akan ada yang menyalahgunakan identitas kita untuk hal yang kita tidak ketahui. Lalu bagaimana cara menjaga keseimbangan hal ini agar tidak
memiliki dampak yang jauh lebih negatif. Yang pertama, menjaga kualitas interaksi kita. Meski kita memiliki media sosial, meski kita sangat amat dipermudahkan dengan teknologi, kita tidak berarti harus benar-benar tenggelam dengan kenyamanan tersebut. Kita harus dengan sadar bahwa hal itu berdampak negatif terhadap kita dan akan menyulitkan kita suatu hari nanti. Yang kedua, pendidikan tentang keamanan digital. Bahwa kita ketahui bahwa banyak orang dan banyak kasus yang terjadi karena penipuan terhadap teknologi digital ini. Jadi sebaiknya ada pendidikan atau edukasi terhadap banyak orang untuk teknologi tersebut, agar banyak orang tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Yang ketiga, regulasi yang tepat. Sangat amat harapan kita terhadap pemerintah bahwa mereka bisa menciptakan atau bertindak agar tidak banyak korban karena teknologi tersebut. Kesimpulannya, teknologi social finance ini singkatan dari teknologi social finance adalah alat untuk kita alat atau sesuatu yang agar kita bisa bersosialisasi atau membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih cepat gitu, agar mempermudah kita agar berkomunikasi dan bersosialisasi tanpa ada halangan geografis. Tapi kita tidak jangankan kita lupa bahwa banyak dampak negatif yang sangat cukup signifikan yang akan terjadi pada diri kita sendiri dikarenakan karena kecerobohan atau ketidakpengetahuan kita. Terima kasih.